Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan membahas mengenai kitab terjemah Fathul Bari, yang mana di sini ada dua penerbit ya. Penerbit pertama dari Pustaka Imam Asy-Syafi'i, yang kedua penerbit Pustaka Azam. Oke, ini sama-sama jilid pertama. Jilid yang pertama dari penerbit Imam Asy-Syafi'i menjelaskan mengenai kitab Wahyu dan Iman, sedangkan penerbit Pustaka Imam Syafi'i menjelaskannya Wahyu, Iman, dan Ilmu. Ada tambahan ilmu ya. Di sini tidak ada ilmu, dan ada di jilid 2 kitab ilmu. Jadi katakanlah satu jilid ini ada di dua jilid Pustaka Imam Asy-Syafi'i. Tebalnya bisa dibandingkan jauh ya. Lalu apa yang membuat perbedaan dari kedua buku ini? Nanti akan kita bahas insya Allah ya. Kok bisa jadi beda tebalnya banyak banget gitu ya. Ini kita bahas. Oke. Pertama saya akan membahas dari segi layout tulisan ya. Bisa dilihat ini. Nah, bisa dilihat ya. Layout tulisan Pustaka Imam Asy-Syafi'i, font-fontnya agak sedikit lebih besar dibanding Pustaka Azam ya, dan jarak-jaraknya pun lebih dempet, sedangkan ini tidak. Apakah hanya masalah font dan format? Oh tidak, ternyata perbedaan kenapa bisa menjadi lebih tebal yang Pustaka Imam Asy-Syafi'i dibanding Pustaka Azam. Ternyata Pustaka Azam itu menggunakan metode ringkas dalam penyusunan terjemah kitab Fathul Bari ini. Bisa dilihat di sini dari pengantar penerbit. Sanad hadis perawi hanya ditulis nama perawi yang awal, sahabat sebelum Rasulullah SAW, dan tinjauan nahwu kecuali yang berkaitan dengan matan hadis. Mari kita bahas ya, seberapa banyak yang diringkas oleh penerbit Pustaka Azam. Oke, bisa dilihat ini di bab kedua, hadis ke 8. Bisa dilihat di daftar isinya. Kita kembali lagi ya. Dari daftar isi bisa dilihat di sini. Daftar isi penerbit Pustaka Asy-Syafi'i menyebutkan bab dan juga nomor hadis. Jadi kalau misalkan kita mau mencari hadis nomor sekian di kitab Al-Bukhari lebih mudah di sini. Sedangkan Pustaka Azam tidak ada nih guys. Ya, nomor hadisnya tidak ada di sini. Jadi sedikit agak pusing kalau misalkan kita mau mencari hadis berdasarkan nomor di buku penerbit Pustaka Azam ini. Oke, kita akan bahas mengenai perbedaannya. Pertama dari segi sanad. Bisa dilihat dari Ibnu Umar radhiyallahu an berkata Rasulullah SAW, sedangkan di sini Ubaidullah bin Musa meriwayatkan kepada kami, ya berkata Hanzalah bin Abi Sufyan berkata kepada kami Ikrimah bin Khalid dari Ibnu Umar. Jadi ada beberapa sanad hadis yang dihilangkan di sini. Jadi langsung ke, sebenarnya bukan sanad awal tapi sanad akhir ini. Ya, bisa dilihat jadi hilangnya sanad dan hanya menuliskan sanad akhir. Lalu dari ini ada tulisan syarah hadis. Di sini tidak ada ya, hanya catatan. Bisa dilihat di sini ala khoms, atas 5 perkara. Oke, ini ada kutipan, ini ada di sini juga ada. Tapi ala khomsnya ada di sini di keterangan tambahan di atas 5. Ini keterangannya juga hanya sedikit, hanya satu paragraf, sedangkan di sini ada banyak sampai bawah 1 halaman. Ya, diringkas. Bisa dilihat. Lalu setelah ala khoms, penjelasan ala khoms, ada catatan jihad tidak termasuk dalam hadis ini, poin nomor 1 ya. Di sini langsung ada juga poin nomor 1, jihad tidak termasuk dalam 5 perkara di atas. Oke. Jadi ini yang 1 halaman penuh tadi di Pustaka Imam Asy-Syafi'i dirangkum oleh Pustaka Azam, segini dirangkumnya. Oke, lalu apa lagi yang tidak ada? Ini syarah hadis. Sebenarnya saya lebih mengkritik bukan syarah hadis juga ya, syarah hadis dan juga sanad seharusnya. Di sini bisa dilihat
saya katakan pada bab tercantum sebelum kalimat doa hukum iman hukum pada mutasi wa naskah filsafat teori bla 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 bla. Oke, di sini pembahasan mengenai masalah sanad. Ya, Hanzalah bin Abi Sufyan, nama lengkapnya adalah Hanzalah Quraisy al-Makki. Oke, ini membahas mengenai para perawi dengan kata lain membahas mengenai ilmu mustalah hadis ya, ilmu sanad. Di sini karena ada perawi yang bernama Hanzalah bin Abi Sufyan, sedangkan di sini tidak ada pembahasan masalah sanad. Karena di awal pembahasan kita buku dari Pustaka Azam pun menerangkan bahwa agar memudahkan pembaca untuk memahami syarah matan isi dari hadis tersebut, jadi tidak membahas mengenai sanad ya. Bisa dilihat ada beberapa halaman yang hilang, terutama mengenai masalah sanad. Lalu ada juga yang hilang mengenai masalah nahwu ya, mengenai pembahasan nahwu seputar nahwu sanad ya. Jika ada pembahasan nahwu mengenai masalah matan hadis di sini ada. Sedang di sini ada, tapi jika pembahasan nahwu yang berkaitan dengan sanad tidak ada. Ya. Sayang sekali kalau menurut saya gitu. Membaca panjang-panjang tapi ternyata ini adalah ringkasan. Jadi semuanya yang kita Fathul Bari ini yang Pustaka Azam semuanya full 36 jilid sampai tamat, sedangkan ini yang Pustaka Imam Asy-Syafi'i terakhir saya lihat jilid ke 35 dan itu pun masih pembahasan qadar kalau nggak salah ya, takdir kalau nggak salah, jilid ke 35 dan itu masih belum beres karena masalah terakhir itu masalah tauhid ya. Jadi ini 36 sudah tamat, ini 35 masih ongoing, ada kemungkinan mungkin bisa mencapai jilid ke 50 ya. Saya lupa lagi ini 35 atau berapa sekarang, nanti bisa dicek ya oleh teman-teman semua. Jadi bisa dilihat perbedaannya yang cukup signifikan ya. Satu buku ini yang membahas mengenai masalah wahyu, iman, dan juga ilmu, sedangkan dari Pustaka Imam Asy-Syafi'i segini jauh ya. Oke, semoga video ini bisa membantu. Bisa dicek juga video sebelumnya yang membahas kitab Fathul Bari penerbit Pustaka Azam dan juga penerbit dari Darus Sunnah yang disyarah oleh Syekh Al-Utsaimin. Oke, bisa dilihat di video-video saya yang sebelum-sebelumnya. Jika dirasa video ini bisa membantu, bisa klik like, subscribe, dan juga share video ini ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.